Ya kalau untuk tuntutan kita demo hari ini sih yang pertama itu kita minta transparansi soal UKT dan IP. Dan juga kita minta transparansi soal penyaringan pembagian golongan UKT dan juga IP dan juga beasiswa yang ada di Unsika seperti KIP. Kemudian kita minta juga soal transparansi cara penghitungan untuk pembagian ke UKT dan IP itu. Jadi bagaimana caranya mahasiswa ini bisa UKT 3. Seperti apa penghitungannya. Dan kemudian kita mau minta juga evaluasi kebijakan UKT dan IP. Jadi kita minta golongan UKT yang sudah ada sebelum itu dievaluasi. Misal golongan 3 itu 3,7. Kita minta dirubah jadi 2,4 misalkan. Kemudian kita minta juga untuk fasilitas yang ada di Unsika itu diperbaiki, baik dari gedung yang terbengkalai, fasilitas yang tidak bisa yang sudah tidak pakai namun tidak direnovasi, dan juga kita ngebahas soal kinerja dosen. Hari ini tuh masih ada dosen yang melakukan pungutan liar. Kita minta untuk dosen yang melakukan pungli itu dikenakan sanksi berupa pemecatan. Karena memang di peraturan kode etik rektor itu tertulis bahwasannya dosen yang melakukan penjual belian nilai itu bisa dipecat. Kemudian kita juga minta untuk rektorat Unsika ini menambahkan kinerja dosen S3 dan juga besar di Unsika ini semakin banyak. Dan kemudian ada isu lagi perihal sistem pembayaran dan juga sistem kuliah kita itu kan menggunakan e-kampus, yang dimana kampus ini sudah 2 tahun berjalan, namun sampai hari itu masih banyak banget kesalahannya, mulai dari tidak bisa diakses, lemot jaringannya. Jadi kita minta untuk e-kampus ini diperbaiki, entah itu sistemnya diganti ataupun diperbaiki. Dan isu yang terakhir itu ada soal AMDAL. Kita dapat info bahwasannya Unsika 2 itu pembangunannya masih belum selesai AMDALnya. Nah kita pengen minta rektor Unsika ini menjelaskan AMDAL Unsika 2 ini sudah selesai atau belum. Kita pengen tahu adakah surat terbit izin AMDALnya, dan kalau misalkan memang ada, kita pengen lihat kajian lingkungannya. Karena kalau misalkan surat terbitnya ada tapi kajian lingkungannya nggak ada, artinya kan itu surat izin bodong. Kita pengen itu. Mungkin kalau untuk tuntutan hari ini seperti itu, Pak. Kalau IP dan UKT hari ini berapa besaran? Ada dua generasi, Pak. Yang angkatan 20 itu kan range termurah itu 20 juta sampai 40 juta, 45 juta. Dan di angkatan 21 sampai 22 itu sekitar 9 sampai 22. Itu sekali masuk ya. Ya. Dan kalau untuk yang tahun 2020 itu bisa dicicil sampai lulus. Tapi kalau untuk yang angkatan 21 dan 22 hanya bisa dicicil sama 2 tahun. Nah kita minta, oke, misalkan Unsika ini membuat IP, memang ada undang-undangnya, tapi kalau bisa IP ini disesuaikan dengan fasilitas yang ada gitu, Pak. Jangan sampai kita bahas IP, membayar IP 20 juta tapi fasilitas yang didapatkan ya nihil gitu, Pak. Oh gitu. Jadi tuntutan mahasiswa itu berapa item keseluruhannya? Ada banyak macam Banyak banget ya. Tapi yang vitalnya tadi ya, yang vitalnya. Kalau yang vital itu sebenarnya semuanya vital. Nah, tapi kalau isu yang sudah ada setiap tahun itu UKT dan IP, Pak. Makanya kita sangat mengembang-kembangkan itu perihal itu. Karena kenapa sih Unsika ini setiap tahunnya ada mulu isu UKT IP? Kenapa sampai saat ini masih belum selesai gitu? Jadi kita pengen hari ini diselesaikan. Iya betul. Karena kan banyak laporan kalau misalkan mahasiswa Unsika ini tidak mampu bayar UKT. Yang disalahkan mahasiswanya. Kenapa nggak rektorat Unsika saja yang mengevaluasi? Kenapa sih mahasiswa Unsika nggak bayar UKT? Mungkin kalau mahal. Dan ditambah kan ada kebijakan penyesuaian golongan. Jadi kalau misalkan hari ini golongan saya 3 juta misalkan, golongan 3 3,7, saya mengajukan banding untuk turun golongan. Turunnya itu cuma 300.000. Artinya kan tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Saya pengen itu ketika memang ada yang mengajukan banding, ya disesuaikan dengan kemampuan yang pada saat itu. Misalkan ketika di daftar Unsika kan tuanya manajer, tapi ketika di semester 2 kan tuanya pensiun. Itu kan beda. Nah kita pengen disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa pada saat itu juga ketika dia mengajukan, bukan turun golongan 300.000 aja gitu. Jangan dipatok lah Iya. gitu ya. Siapa? Dengan siapa namanya? Siapa lengkap Dengan Reynaldi Firmansyah Purba. Reynaldi dan yang jelas Ketua lagi. Presma ya. Reynaldi Firmansyah Purba selaku Presiden Mahasiswa BEM Unsika. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Sukses. Amat yang sama terhadap proses sebuah kebijakan dan sebuah hasil dari satu produk itu apakah sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, ideal atau tidak. Khusus terkait dengan keuangannya setelah UKT, IP ya. Saya memang juga mempelajari ya dokumen yang ada. Ketika surat keputusan yang lama itu memang saya sendiri jujur itu terlalu tinggi menurut saya ya, terlalu mahal. Kalau yang pertama
Kalau yang dulu ya, yang pertama kan ada dua versi yang sekarang sudah dikeluarkan oleh PLT ya. Pembantu apa Pak atau pejabat utara itu yang kemarin kata beliau ini kan Pak Samsul itu PLT ini pejabat wilayah ta'ala gitu. Nah, jadi ini saya melihatnya sudah realistis dan juga menurut saya kerja ya. Baik UKT maupun IPI. Dan kita sebenarnya IPI itu mengambil dari konsorsium perguruan tinggi wilayah barat yang kurang lebih ada 25 ya, termasuk mekanisme seleksi mandirinya pun kita ikut ke sana, kemudian kita mengambil rate atau level yang paling rendah. Jadi itu sudah kita sepakati sehingga diputuskan dengan keputusan rektor yang sebelum saya. Gitu. Nah jadi sesungguhnya kalau saya lihat dari isi atau substansi dari UKT maupun IPI itu menurut saya perlu dipertahankan dan dilanjutkan dan kita menjadi pedoman bersama untuk kita membahas. Silakan maju ke depan. Maju ke depan dulu. Silakan. Para ketua BEM siapa kota silakan maju ke depan. Untuk ketua BEM dari fakultasnya masing-masing silakan maju ke depan. Itu ada tuh dia di Apakah kita menyepakati bahwa Pak Rektor jangan diskusi?